Tidak lama kemudian, berita tentang kunjungan rahasia Majnun ke tenda Laila mulai tersebar. Anggota kabilah Majnun menjadi marah. Sepanjang siang dan malam mereka menjaga area sekitar tenda Laila untuk mencegah Majnun kembali. Perlahan-lahan tanpa ia pernah berbuat kesalahan, Laila menjadi tawanan dari kabilahnya sendiri dan dari cinta Majnun. Majnun meneruskan pengembaraannya mengarungi pegunungan dan gurun pasir Najd, menghabiskan seluruh waktu untuk menjauhi kabilahnya sendiri. Dengan berpakaian compang-camping ia berkelana tanpa tujuan mengarungi padang pasir, menciptakan syair-syair dan sajak-sajak pujian yang dilantunkannya dan penuh kesedihan. Duka cita telah membinasakannya. Ia tidak dapat memikirkan hal lain selain cintanya kepada Laila. Makan, minum, keluarga, teman-teman, semuanya telah ia lupakan. Beberapa orang sahabatnya yang dulu menemani dalam kunjungan malam harinya ke tenda Laila telah lama meninggalkannya. Tidak tahan lagi menghadapi perangai Majnun yang berubah drastis. Mereka pun mulai berpikir bahwa Majnun memang sudah gila, dibuat gila oleh cinta. Siapapun yang melihatnya akan menunjuk-nunjuknya sambil berteriak, "Itu dia si Majnun, si orang gila, lelaki sinting yang dulu bernama Kais. Itu dia si tolol yang telah menebarkan aib dan malu pada dirinya dan seluruh kabilahnya." Dan memang benar, ejekan orang-orang itu, tidak seorang pun anggota kabilah Majnun yang tidak merasa malu akibat tingkah lakunya. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk membuat Majnun sadar kembali, untuk menolongnya dan mencegahnya dari malapetaka. Namun bagaimana mungkin api yang menggelora dapat dipadamkan hanya dengan sebuah nasihat? Bagaimana mungkin sungai air mata dapat dibendung dengan kata-kata belaka? Namun meskipun mereka telah kehabisan semua cara, kabilah Majnun sadar bahwa mereka tidak boleh membiarkan keadaan ini begitu saja. Kewarasan Majnun, nama baik keluarga, dan kehormatan kabilah, semuanya sedang dalam bahaya. Dapatkah ya Majnun sang Sayyid mengatasi masalah ini? Lagi pula, bukankah ia adalah seorang pemimpin kabilah Bani Amir? Dan jika ada seorang yang harus bertindak, tentulah dia orangnya. Namun sang Sayyid, seperti juga orang-orang di sekitarnya, benar-benar tidak berdaya untuk menolong Majnun. Siapakah yang mampu mengembalikan jalannya waktu dan mengubah ketentuan takdir? Belum lagi kini sang Sayyid mulai menua. Beban usianya diperburuk oleh ketegangan mental akibat kegilaan anaknya. Satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah berdoa agar Majnun dapat sadar dan kembali lagi menjadi Kais. Tetapi keadaan anaknya tidak juga kunjung membaik. Majnun tetap menjadi Majnun. Malah keadaannya bertambah parah, sehingga ayahnya memutuskan untuk mengadakan sebuah rapat yang dihadiri oleh semua tetua kabilah untuk membicarakan masalah ini agar dapat sebuah penyelesaian yang terbaik. Setelah semua tetua kabilah dan para penasihatnya berkumpul di tendanya, sang Sayyid itu mempersilahkan majelis yang hadir untuk menceritakan apa yang mereka ketahui tentang penyebab kegilaan Majnun. Satu persatu tetua kabilah maju menceritakan apa yang mereka ketahui tentang Kais, Majnun, dan penyebab kegilaannya. Setiap cerita lebih menyedihkan dari cerita sebelumnya. Hati sang Sayyid pertama berat mendengar kisah-kisah itu. Akhirnya setelah ia merenungkan baik-baik semua yang telah ia dengar, ia berkata, "Sudah jelas bahwa anakku hilang kewarasannya akibat menyerahkan hatinya, jiwanya, dan pikirannya kepada gadis ini. Hanya jika anakku dapat memiliki gadis ini, dia akan kembali pada keadaan asalnya. Hanya bila dia dapat meraih apa yang diinginkan oleh hatinya, maka Majnun akan menjadi Kais lagi." Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan, namun tidak sulit untuk memahaminya. Pikiran Syed Kais telah dikacaukan. Baginya Laila adalah cahaya yang menyinari dunianya. Sejak cahaya itu disembunyikan dari pandangannya, dia hidup dalam kegelapan. Dia bagaikan seorang laki-laki buta. Menurutku kita harus menemukan cahaya ini, permata yang memancarkan kemilau ini, lalu menyerahkannya kepada Kais. Hanya bila kumpulan debu pada kuncup sang mawar telah ditiup, maka mawar itu dapat merekah. Kemudian sang Sayyid meminta persetujuan seluruh tetua kabilah mengenai pendapatnya. Mereka semua sepakat. Sebuah kelompok dibentuk. Tujuan mereka adalah untuk melamar Laila agar penderitaan Majnun segera berakhir. Tidak berapa lama, para tetua kabilah ini telah berkumpul dengan dipimpin sendiri oleh sang Sayyid.
mereka segera berangkat menuju perkemahan kabilah Laila. Semenjak dahulu kedua kabilah itu tidak pernah saling berseteru. Oleh sebab itu sang Sayyid sangat yakin bahwa ia akan berhasil. Dan memang, ia dan kabilahnya diterima dengan sangat ramah oleh kabilah Laila. Mereka diperlakukan dengan sangat baik. Segera tuan rumahnya bertanya kepada sang Sayyid mengenai alasan kedatangannya. Apakah ia membutuhkan pertolongan? Apakah mereka membutuhkan bantuan dalam sebuah perseteruan atau sebuah peperangan? Sang Sayyid menelan ludah, membersihkan kerongkongannya, lalu ia menatap ayah Laila. Tuan yang terhormat, sang Sayyid mulai berkata, aku datang ke sini untuk memperkuat ikatan silaturahmi yang telah terjalin baik di antara kita selama bertahun-tahun. Aku datang ke sini untuk melamar anak gadismu, untuk menjadi istri anakku, KS. Semoga keduanya akan menjadi cahaya bagi kehidupan mereka satu sama lain. Tidak pernah ada cinta yang lebih besar dari cinta yang tumbuh di antara kedua anak kita. Dan aku tidak melihat ada sebuah halangan apapun selain penolakanmu kepada perkawinan mereka. Sebenarnya aku malu untuk membuat permintaan ini begitu terus terang, begitu terbuka. Seperti yang kau ketahui, tidak ada satupun di antara kita di sini yang kedudukannya di dalam masyarakat lebih tinggi dibandingkan kedudukanku. Kekayaanku tidak ada yang dapat menandingi, dan pengikutku tidak terhingga jumlahnya. Aku dapat menjadi sahabatmu yang paling baik, juga dapat menjadi musuhmu yang terkejam. Apapun yang kau minta sebagai mas kawin, aku akan memenuhinya, dan akan kutambah lagi dengan hadiah-hadiah yang melimpah. Aku bukan orang yang berpegang teguh pada tata cara adat istiadat. Aku datang ke sini sebagai seorang pelanggan, dan engkau, bila engkau mengetahui apa yang menguntungkan bagimu, dan aku sangat yakin bahwa engkau pasti mengetahuinya, akan segera menetapkan hargamu dan menjual padaku apa yang kuinginkan. Jika engkau menjawab sekarang, engkau akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Besok mungkin segalanya akan menjadi terlambat. Keputusasaan akan anaknya telah membuat sang Sayyid lebih gegabah dari biasanya dalam sopan santun berbicara. Tapi apa yang telah terucapkan tidak dapat ditarik kembali. Ayah Laila adalah seorang laki-laki yang harga dirinya sangat tinggi. Mengangguk perlahan dan menjawab, engkau telah berbicara dengan jelas, saudaraku. Kata-katamu cukup dalam, tapi engkau tidak dapat mengubah apa yang telah ditetapkan oleh takdir hanya dengan kata-kata belaka. Apakah engkau benar-benar mengira bahwa aku akan mengabulkan permintaanmu hanya karena kekuatan kata-katamu? Apakah engkau benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan melihat apa yang ada di balik kata-katamu? Apa yang telah kau tawarkan padaku cukup menarik, tapi apa yang berada di bawah selubung itu, hal yang akan memberikan musuhku kegembiraan, lupa kau sebut. Ya, memang anakmu adalah pangeran para manusia, sebuah simbol pujaan cinta, dilihat dari kejauhan, dan dari kejauhan pun ia akan diterima bahkan di dalam keluarga kafilah sendiri. Namun kita tahu bagaimana situasi yang sebenarnya, bukan? Apakah engkau mengira aku begitu terpencil dari peradaban hingga kabar dari luar tidak mencapaiku? Apakah engkau tidak menyadari bahwa cerita tentang kegilaan anakmu telah masyhur di seluruh jazirah? Dan apakah engkau benar-benar yakin bahwa aku akan mengambil seorang laki-laki gila sebagai menantuku? Aku bersumpah demi Tuhan bahwa dia itu gila, dan orang gila sekali-kali tidak boleh menjadi suami bagi anakku. Oleh sebab itu, duhai saudaraku, aku mesti memintamu untuk pergi. Nasihatku hanya satu, berdoalah kepada Tuhan agar anakmu disembuhkan dari penyakitnya. Karena sebelum dia sembuh, aku tidak ingin lagi mendengar pembicaraan mengenai cinta atau pernikahan di antara anakmu dan anakku. Ku harap duhai saudaraku, kata-kata itu sudah jelas. Kau mengerti? Sang Sayyid tidak punya pilihan lain selain menarik kembali lamarannya untuk pulang. Ia sulit menerima kekalahan, dan kata-kata yang diucapkan ayah Laila telah menyengatnya bagaikan sekawanan lebah. Namun ia, apalagi yang dapat dilakukannya selain mengalah? Maka pulanglah ia kembali dengan kepala tertunduk dan dengan tangan hampa. Setelah gagal dalam mendapatkan Laila untuk anaknya,
Sang Syed memperoleh bantuan dari teman-teman Majnun dalam ikhtiar terakhir untuk menyadarkan anaknya kembali melalui saran-saran dan nasihat-nasihat baik mereka. Teman-teman Majnun datangi Majnun dan mulai mempengaruhi dia. "Kenapa engkau hanya mengharapkan Laila?" ujar mereka. "Ada banyak gadis-gadis lain di kabilahmu sendiri yang sama menariknya dengan Laila. Harum wanginya, cantik bagian melati dengan bibir seperti kuncup mawar, serta mata seperti bunga narsis. Gadis-gadis cantik yang barangkali bahkan lebih menarik daripada gadis yang telah mencuri hatimu itu. Ya, kami mengenal ratusan gadis-gadis cantik seperti itu. Engkau tinggal memilih. Ayolah, daripada terus-menerus menyiksa hatimu yang malang hanya karena seorang yang tidak dapat kau miliki. Temukan seseorang yang akan menteramkan dan mengisi hatimu dengan kebahagiaan. Pilihlah seorang istri dari kabilahmu sendiri, seorang teman hidup yang layak untukmu. Lupakan Laila, relakan saja dia pergi." Majnun tahu bahwa teman-temannya bersungguh-sungguh, namun berbicara memang mudah. Mereka tidak dapat membayangkan betapa dahsyat api cintanya kepada Laila. Mereka yang tak pernah mengalami kepedihan seperti itu tidak akan dapat memahaminya. Malah bukannya memadamkan nyala api itu, kata-kata mereka justru makin mengipasinya. Dan pada saat mereka selesai menasihati Majnun, lautan api itu berkobar lebih dahsyat dari sebelumnya. Keputusasaan Majnun kini menjadi lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada kata-kata yang dapat menghiburnya. Tidak ada satupun yang dapat dilakukan untuk meredakan kepedihannya. Sebuah kepedihan yang telah membuat hati-hatinya menjadi gelap dan mengubah dunia menjadi malam yang tanpa akhir. Ia tidak dapat makan ataupun tidur. Sepanjang waktu ia akan berkelana dalam keadaan tak sadarkan diri. Sekali-kali ia memukuli wajahnya dengan tangannya sendiri dan mengoyak-oyak jubahnya. Majnun menjadi tunawisma, orang yang dibuang dari negeri kebahagiaan, dan menjadi seorang peratap abadi di negeri kepedihan. Akhirnya Majnun merasa bahwa ia tidak dapat lagi hidup di tengah-tengah orang banyak. Ia kemudian pergi melarikan diri meninggalkan orang tuanya, kerabatnya dan teman-temannya jauh ke tengah padang pasir, tanpa mengetahui kemana tujuannya atau apa yang dilakukannya sambil berteriak, "Tidak ada kekuatan selain kekuatan Tuhan. La haula wala quwata illa billah." Terseok-seok sambil menyusuri jalan setapak dan melewati padang pasir, pasrah hanya kepada belas kasih Tuhan dan belas kasih gurun pasir. Bagi Majnun, baik dan buruk sudah tidak dapat lagi dibedakan. Baginya mana yang benar dan mana yang salah sudah tidak dapat lagi diketahui. Ia adalah seorang pecinta dan cinta tidak mengenal hukum. Ia berdiri, berlari, air mata meleleh di pipinya. Pekikan Laila, Laila keluar dari bibirnya. Ia tidak memedulikan ejekan dan cemoohan orang-orang di jalan. Malah ia tidak melihat mereka atau mendengar teriakan dan celaan mereka. Anehnya, berangsur-angsur orang mulai mengikutinya, terpesona dan terhipnotis oleh penampilannya yang aneh dan kelakuannya yang unik. Meskipun dalam keadaan ketidaksadarannya, Majnun sama sekali tidak mempedulikan mereka. Malah ketika ia mulai melantunkan syair-syairnya dan menyenandungkan kidung-kidung cintanya, pandangan orang-orang kepadanya mulai berubah, dan mereka mulai menaruh simpati kepadanya. Nyala api dalam hati Majnun telah menghangatkan hati mereka pula. Dan ketika syair-syair yang lirih dan kidung-kidung yang indah mengalun dari bibirnya, hati orang-orang yang mendengarnya tergetar, dan banyak di antara mereka yang ikut menangis bersamanya. Meskipun begitu, Majnun tidak menyadari semua itu. Ia tidak menyadari bahwa orang-orang sedang mengikutinya. Ia bahkan tidak sadar akan keberadaan dirinya sendiri. Seolah-olah ia telah dikucilkan dari kehidupan. Seolah-olah namanya telah dihapuskan dari kitab penciptaan, sehingga ia menjadi terlupakan. Hatinya telah hancur, gairah hidupnya telah padam, sayap jiwanya telah patah, dan sekarang ia sedang menggelepar tak berdaya dalam debu menanti datangnya ajal. Akhirnya ia kehabisan seluruh kekuatannya dan jatuh terduduk seperti dalam sholat. Dengan bibir yang keringnya berteriak, "Demi Tuhan, siapakah yang mampu mengobati penyakitku ini? Aku terkucil, yatim dan terbuang. Di manakah rumahku? Di manakah teman-temanku, sanak saudaraku? Aku terpisahkan dari mereka semua, dan mereka tidak tahu di mana aku berada. Aku terpisahkan dari orang-orang yang aku cintai. Namaku telah ternoda, dan kehormatanku telah hancur, seperti awan kristal yang terpanding pecah di atas karang takdir. Hidupku dahulu penuh dengan kidung-kidung bahagia.
Kini yang dapat aku dengar hanyalah suara khidmat genderang yang menabuhkan lagu perpisahan. Wahai Laila kekasihku, belahan hatiku, aku adalah budakmu, korbanmu. Aku adalah sang pemburu yang tertangkap oleh hewan buruannya. Jiwaku tidak mampu melawan tuan yang memilikinya. Jika dia berkata, minum anggur cinta dan mabuklah, maka aku akan menurut. Jika dia berkata, jadilah gila oleh hasrat, siapakah aku hingga berani melawannya? Tidak mungkin orang gila seperti Majnun dapat dijinakan. Maka janganlah mencoba menjinakanku. Harapan apa lagi yang ada bagi hati yang telah remuk seperti hatiku? Satu-satunya keinginanku adalah agar tanah di bawahku terbuka dan menelanku hidup-hidup. Atau sebuah halilintar akan keluar dari langit dan menyambarku mati. Siapa yang dapat mengantarkanku hadapan malaikat maut? Adakah orang yang dapat menyelamatkan diriku dari diriku sendiri, hingga seluruh dunia akan menjadi aman tanpa kegilaanku? Aku sungguh-sungguh gila. Aku adalah orang aneh, tidak waras, iblis dalam bentuk manusia. Aku adalah aib bagi keluargaku sendiri, dan menjadi duri dalam daging kabilahku. Jika namaku disebut, maka semua orang yang mengenalku akan menundukkan kepalanya karena malu. Siapapun boleh menumpahkan darahku, aku tidak akan menuntut balas, karena aku adalah orang yang lari dari hukum. Maka siapapun yang dapat membunuhku tidak akan dihukum. Jadi, selamat tinggal kawan-kawan. Aku harus pergi. Semoga Tuhan memberkati dan jaga kalian, dan maafkan juga kesalahan-kesalahanku. Tidak ada lagi yang dapat kalian lakukan untukku sekarang. Cawan cinta telah jatuh dari tanganku, dan anggurnya telah tumpah. Yang tersisa dari masa-masa kebahagiaan dan kewarasanku hanyalah sebuah mata pisau yang sangat tajam. Lihatlah betapa dalamnya pisau itu menusuk dan menembusku. Orang-orang di sekitar dia mendengarkan dengan penuh kesangsian, bertanya-tanya apakah Majnun menyadari kehadiran mereka semua, dan seperti ingin menghilangkan keraguan mereka, Majnun berpaling kepada mereka dan berkata, aku tidak mengharapkan kalian untuk mengerti perkataanku. Kalian tidak dapat membayangkan bagaimana beratnya penderitaanku. Maka tinggalkanlah aku. Biarkan aku pergi. Jangan coba untuk mencariku, karena pencarianmu akan sia-sia belaka. Bagaimana mungkin kalian dapat menemukanku sementara aku sendiri tersesat dalam diriku sendiri? Pergilah sekarang. Aku sudah tidak tahan lagi terhadap siksaan dan tekanan kalian. Tinggalkan aku sendiri bersama kesedihanku. Tak perlu kalian menemaniku sampai batas kota, karena aku akan berjalan sekehendak hatiku. Selamat tinggal. Namun Majnun sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk berjalan. Ia jatuh terduduk ke tanah, bagaikan sedang sholat, dan mulai memohon kepada kasihnya untuk menolongnya. Laila, aku telah terjatuh. Dan aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak. Datanglah kepadaku, duhai belahan hatiku. Genggamlah tanganku, raih dan sentuhlah, karena aku sudah tidak tahan lagi menahan kesepian ini. Aku adalah milikmu. Oleh sebab itu datang dan bawalah aku. Aku lebih berguna bagimu dalam keadaan hidup daripada bila aku telah mati. Berbaik hatilah padaku. Berilah aku serta isyarat. Kirimkan kepadaku salam agar jiwaku hidup kembali. Mengapa kau tidak datang juga? Mengapa mereka malah menawanmu sementara akulah si orang gila yang seharusnya dibelenggu? Datanglah dan berbedaklah aku, duhai kekasihku. Lakukanlah sesuatu demi kasih sayang Tuhan. Hidup seperti ini lebih buruk dari kematian. Datanglah dan akhiri siksaan ini sekarang juga. Keadaan tidak akan berubah dengan sendirinya. Tidak adil jika kau duduk dan diam saja di sana. Tidakkah kau kasihan kepadaku? Tidak. Nampaknya memang kau tidak kasihan kepadaku. Bagaimanapun juga mereka yang berada dalam kecukupan tidak akan dapat merasakan kepedihan mereka yang tengah berada dalam penderitaan. Apa yang diketahui oleh orang-orang kaya tentang kesengsaraan? Apa yang dipedulikan perut yang kenyang tentang mereka yang kelaparan? Kita berdua adalah manusia. Apakah kau masih memiliki rasa peri kemanusiaan? Apakah kau dapat sesuka hati mekar dan berbunga sementara aku melayu dan mati? Kau memiliki kekuasaan untuk membawa kedamaian ke dalam jiwaku, tapi kau malah menahannya dariku. Apa yang telah aku lakukan hingga aku harus menerima ini? Mengapa? Tidak puas dengan ciri hatiku,
Kau juga merampas kewarasanku dariku. Selain kenyataan bahwa aku mencintaimu, dosa apa lagi yang pernah aku lakukan hingga aku dihukum seperti ini? Aku tidak meminta banyak, bahkan satu malam dari beribu-ribu malam sudah cukup bagiku. Selain dari cinta yang ku miliki untukmu, aku tidak memiliki apa-apa lagi. Semuanya hilang ku pertaruhkan, dan aku telah kalah. Kumohon, jangan kau tolak aku. Jika kau marah padaku, padamkan amarahmu dengan air mataku. Duhai belahan hatiku, kau adalah bulan purnama dan aku adalah bintang yang telah jatuh ke bumi karena merindukanmu. Aku sendirian dan kesepian. Sahabat karibku hanyalah bayanganku, dan bahkan kepadanya aku tidak berani untuk mengungkapkan kesejatian cintaku padamu. Aku takut akan menjadi iri dan berusaha untuk mengambilmu dariku. Apa yang dapat kulakukan? Dapatkah aku berharap seorang laki-laki yang sekarat kehausan memimpikan air yang sejuk dan jernih, namun ketika ia terbangun yang ada hanyalah pasir? Tapi apalah arti itu semua? Apapun yang terjadi padaku, tidak ada satupun yang dapat menghapuskan cinta yang kurasakan di hatiku untukmu. Ia adalah sebuah misteri, sebuah tanda tanya, sebuah gembok tanpa kunci, sebuah buku yang tidak dapat dibuka, sebuah teka-teki yang tidak dapat dipecahkan oleh seorang pun. Cinta untukmu adalah bagian dari hidupku. Ia mengalir dalam urat nadiku bersama dengan air susu dari dada ibuku, dan ia akan hilang dariku hanya bila jiwaku telah meninggalkan tubuhku. Begitu suaranya habis, kaki Majnun mulai goyah. Ia lalu terjatuh ke tanah. Mereka yang sedang mendengarkannya segera maju menolong dengan hati-hati. Mereka menggotong tubuhnya dan membawanya pulang ke tenda ayahnya. Waktu terus berlalu, namun cinta sejati akan tetap bertahan. Kehidupan dunia ini sebagian besar tidak lain daripada sebuah rangkaian tipuan dan ilusi. Hanya cinta sejatilah yang nyata. Nyala apinya akan selalu berkobar selamanya, tanpa awal, tanpa akhir. Dan akhirnya Majnun menjadi terkenal ke seluruh jazirah sebagai seorang pencinta, karena api cinta sejati menyala dalam jiwanya, bagaikan obor yang berkobar sepanjang hayatnya.